kemarin-kemarin banyak postingan di medsos, terus konten-konten di YouTube yang mempertanyakan keberadaan Mas Gibran. Siapa? Ya wakil presiden terpilih itu. Kenapa begitu? Beberapa mengasumsinya ya gara-gara akun Fufu Fafa ini. Tapi benar nggak begitu? Apa Mas Gibran merasa bingung ya? Menyembunyikan jejak digitalnya itu. Apa dia sedang bingung membuat argumentasi bila ditanya sama Pak Prabowo soal Fufu Fafa? Apakah dia juga diminta bapaknya sembunyi dulu? Yang paling mungkin ya, sekali lagi yang bikin mungkin itu Gibran nggak usah dateng lah di pelantikan dirinya. Kita ketemu lagi di OCD, obrolan bersama Cak Den. Jadi pada peringatan HUT TNI yang ke-59 kemarin yang digelar di Monas, itu kan terbukti bahwa wapres terpilih itu akhirnya terlihat di sana. Ya namanya juga HUT TNI kan. Ya mayoritas yang datang ya prajurit TNI. Beda kalau itu hari ulang tahunnya Jan Etes gitu. Yang kata ya paling ya bocil-bocil SD yang tajir melintir itu. Ya bisa-bisa kita cuma ngah-ngoh bingung lihat baju-baju yang keren-keren itu. Atau ulang tahunnya Mbak Selvi Ananda. Ya nggak kelihatan kamera, jelas itu. Artis, persohor, crazy rich semua ngumpul pasti. Dandanannya ya aneh-aneh. Dan ya nggak mungkin lah Cak Den sama istri diundang ke sana, ya nggak mungkin. Tapi kenapa ya begitu dikabarkan menghilang, tiba-tiba sekarang muncul di HUT TNI? Kenapa di acara kenegaraan yang lain dia nggak muncul? Misalnya kemarin pas di acara pelantikan anggota DPR yang baru, nggak kelihatan dia. Kemana coba? Mau tahu alasannya? Ya, ini kira-kira loh ya. Karena memang dia nggak diundang. Bukan karena nggak mau hadir, bukan. Beneran nggak diundang tapi ya tergantung sekretariat DPR no. Bisa saja dia mengundang atau nggak mengundang. Kenapa dia nggak diundang misalkan? Takutnya nanti pas begitu datang masuk ruang sidang paripurna, terus ada teriakan misalkan Fufu Fafa, Fufu Fafa. Iya, gimana? Malu-maluin aja kan? Lalu pas undian nomor urut cagup di Jatim aja ada aja yang ngomong kayak gitu. Fufu Fafa, Fufu Fafa, kan malu-maluin. Ya enggak? Nah kira-kira ya, pas pelantikan anggota DPR yang baru, itu kan nggak ada yang berani teriak gitu. Ini menurut Cak Den loh ya. Ini menurut Cak Den. Ya nggak ada lah yang bengok kayak gitu. Ngapain? Ya kenapa? Ya karena kan waktu pelantikan kemarin itu kan sekalian ngundang anggota DPD, anggota DPR. Nggak ada itu tamu undangan yang lain itu. Jadi wong bapaknya aja waktu masih menjabat sebagai kepala negara, protokoler menyebut namanya. Nggak ada lagi yang seperti dulu itu tepuk tangan meriah. Wah, blek. Pada diem aja. Sekarang eranya yang ditepukin itu Pak Menhan atau Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, mestinya ini kan diantisipasi sama Sekjen DPR kan sebagai yang punya acara. Bila ndak ada yang tepuk tangan, mbok ya wis pakai tepuk tangan rekaman atau tepuk tangan di YouTube atau tepuk tangan dewe kayak gini. Iya kan? Yang penting terlihat meriah. Kan gitu maksudnya. Wong Cak Den aja bisa tepuk tangan no. Masa pas acara seremoni nggak bisa. Oh ya, gini. Kalau Gibran hadir, pas namanya disebut, terus ada yang bersuara keras, Fufu Fafa, terus gimana? Apa enggak jelek banget itu mukanya si Gibran yang udah jelek itu? Apa enggak abang hijau kuning? Kayak seragamnya kajar sini pemain bola ngono iku.
Iya kan? Kan tambah pusing nanti, tambah puyeng. Gimana coba responnya Gibran sama istrinya? Atau sama Jan Etes, anaknya? Papa kok dipanggil Fufu Fafa, kenapa? Terus bingung jelasin. Jadi ketika ditanya gitu, jawaban gini aja. Misalkan ini ditanya Etes beneran. Kok dijawab Fufu Fafa, kenapa? Nggak usah bingung. Jawab. Fufu Fafa itu ya fufunya tidak apa-apa. Lah wong kenapa? Memang kayak orang Timur Tengah gitu loh ngomongnya. Fufu ya nggak apa-apa. Lah wong memang Gibran ini katanya loh temennya Uni Emirat Arab sama Pangeran Zayed deket banget. Ya senalar saya aja ini, ya nggak? Nah, pas pelantikan wakil rakyat dia kan nggak diundang. Tapi kenapa ketika di HUT TNI dia diundang? Kenapa coba? Kenapa? Sobat Jaden bisa jawab nggak? Apa urusannya TNI sama wakil presiden terpilih? Untuk tahun depan bisa dipastikan presiden dan wapres yang baru ini bisa hadir di HUT TNI? Ya tentu beda. Tentu Gibran sama Pak Prabowo beda posisinya. Kalau Pak Prabowo memang jelas dia diundang karena posisi dia sebagai Menteri Pertahanan. Bukan disebabkan oleh posisi terbarunya, bukan presiden terpilih, belum itu. Itu tadi yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh TNI, ya kan, yang jelas tahun berikutnya itu dipimpin oleh Pak Prabowo, ya jelas merasa berkepentingan lah mengundang dia. Sedangkan Gibran diundang karena apa ya? Ya karena apa? Karena iri mungkin ya. Padahal dia pede banget loh ketika diundang itu. Dia yakin bahwa tidak akan ada lagi teriakan Fufu Fafa. Yakin dia, pede dia. Kenapa? Oh namanya juga tentara, prajurit. Disiplin lah. Pomah di bedel ndase. Kalau ngomong macam-macam. Ya nggak mungkin lah, mereka itu semua prajurit yang tentunya patuh dan disiplin atas perintah pimpinan masing-masing. Prinsipnya pokoknya siap, jangan ngomong apa-apa. Artinya ya, di upacara HUT TNI kemarin dijamin nggak bakalan ditemukan ada yang aneh-aneh. Satu prajurit pun nggak ada yang teriak Fufu Fafa atau wani mengok-mengok menjelek-jelekkan gitu. So dawa urusannya. Yes, yang namanya prajurit TNI ya kan, apalagi dalam acara resmi-resmi seperti ini, ya jelas nggak mungkin lah. Akan ada konsekuensi yang jelas kalau dia melakukan hal-hal di luar apa yang dia perintahkan, apa yang diperintahkan. Nggak mungkin. Saya dijotosi sama komandannya. Masih mending itu kalau dihukum diajar dewe sama yang lain gimana? Ya pokoknya Jaden ya nggak terlalu ngamati sih. Tapi ya yang jelas nggak ada yang bercanda-bercanda atau nggak ada yang cengengesan, sorot matanya lurus. Pokoknya bener-bener tentara gitu loh. Nah, ini tadi apa yang Jaden sampaikan tadi ini ada kaitannya nanti dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober besok. Mau bagaimanapun, jelas bikin deg-degan ya. Jelas bikin hal yang, aduh gimana nih. Bahwa teriakan Fufu Fafa itu nanti bakalan keluar. Atau bukan hanya bikin malu loh. Bisa jadi lepas kontrol. Atau lepas kendali. Nah, makanya sekarang si Gibran ini jarang muncul. Mungkin dia sedang latihan mengendalikan emosi. Masih apa ya, mengekang syahwatnya. Biar gak biar gak bedal-bedal kayak banteng rodeo gitu. Tapi ingat ya, mau bagaimanapun juga si Gibran ini kan masih muda. Pengendalian dirinya tentu jelas berbeda jauh sama bapaknya.
cara dia mengelola emosinya butuh latihan, butuh waktu yang lama atau dilatih berulang-ulang. Cak Den cuma ngasih saran gini loh, Gibran itu kalau latihan jangan di ruang tertutup. Lalu para orang-orang dekatnya itu cuma neriakin fufu fafa supaya dia bisa menahan diri. Enggak usah gitu, berlatih aja, ngelatih mental. Oh, namanya juga berlatih. Mau hasilnya apapun ditelan aja. Datang ke mana, misalkan ke Papua, ke distrik Kerom, ke Nduga, ke distrik Maibrat, Mandora atau yang lain yang ganas-ganas itu. Lepas suruh ke jalan, suruh ke pasar dia. Itu baru namanya tes mental. Namanya pasar kan rame. Ya enggak? Jelas banyak orang. Begitu sampai di pasar, ketika ada yang teriakin fufu fafa, nah itu baru kita lihat tes pengendalian dirinya Gibran ini. Kalau masih bulat-bulat atau mau ngejar-ngejar sing bengok-bengok tadi ya berarti ya gagal, harus dicoba lagi. Sing bengok ya sampai kelihatan sama Gibran, delik gitu, sembunyi. Sing iden ben latihannya kayak beneran. Apalagi kalau kita sangkut pautkan ya waktu di sidang paripurna kemarin itu kan ribuan orang, banyak banget. Nek ada yang bengok fufu fafa, gimana cara nangkepnya? Ya kan? Nggak bisa dititeni satu-satu. Wes kena abot, angel itu wes. Menurut saya gini loh, yang paling mungkin ya, sekali lagi yang bikin mungkin itu Gibran wes nggak usah dateng lah dipelantikan dirinya sebagai wakil presiden besok, biar nggak muncul hal-hal yang nggak sesuai dengan pikiranmu. Ya, sekian dulu, salam Cak Cok.